Baik, selamat datang di Trokmed Talk. Kembali lagi dengan saya Bram. Di sini kebetulan saya sedang ditemani oleh narasumber. Nah, episode Trokmed Talk kali ini sedikit spesial karena narasumber di Trokmed Talk kali ini adalah narasumber dari luar. Nah, nanti kita akan sedikit cerita-cerita. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh Mami Ruli. Halo, selamat pagi Mami Ruli. Halo, selamat pagi Kak Bram. Kabarnya gimana Mami? Baik, luar biasa. Luar baik. biasa ya, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman pendengar Trokmed Talk, Mami Ruli ini adalah bagian dari LSM Kebaya. Betul. Saya boleh menyebutnya LSM? Iya, betul. Kebaya ya Mami Ruli. Iya. LSM Kebaya. Jadi LSM Kebaya ini adalah salah satu kolaborator dari Project Hati yang sempat kemarin berlangsung dan ikut berpartisipasi Betul. di selama Project Hatinya Trokmed ini berjalan. Iya. Di bidang mensimplifikasi pelayanan kaskade HIV Iya. AIDS gitu ya. Iya, betul Kak. Oke, Mami, mungkin boleh nanti kenalan sedikit. Mami cerita-cerita, Mami ini siapa, lalu mungkin kebaya ini seperti apa, Baik. supaya pendengar-pendengar mengerti tentang kebaya dan teman-teman transport. Iya. Silahkan Mami. Oke. Baik, selamat pagi pemirsa. Saya Ruli Malai. Sehari-hari saya sebagai pengelola program di Yayasan Kebaya Yogyakarta, sebuah lembaga yang concern dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV di DIY, tentunya membantu pemerintah DIY sesuai amanat Perda nomor 12 tahun 2010 serta Pergub 37 dan 39 tahun 2012. Setelah Perpres 124 tahun 2016 di mana pembubaran KPAN, memang peran kami secara kelembagaan menjadi sangat strategis, di mana selama upaya pencegahan itu kami bermitra dengan DHT Project yang dipimpin oleh Dr. Yandri, dan kami adalah salah satu site dari program DHT. Nah, di sini Yayasan Kebaya Yogyakarta mencoba memfasilitasi kawan-kawan yang masih memerlukan perawatan secara tataran paliatif, yang mungkin banyak rumah sakit yang belum bisa set up layanan tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga kami sebagai bagian dari civil society mencoba melakukan itu untuk bisa membantu pemerintah dalam hal ini. Oke. Luar biasa Mami. Kalau misalnya dari sejarah organisasinya Mami, berdirinya kapan gitu, bisa diceritakan nggak ke teman-teman? Ya, Yayasan Kebaya Yogyakarta itu berdiri di 18 Desember tahun 2006 dengan nama LSM Kebaya Yogyakarta, dan berkiprah sampai dengan sekitar tahun 2017, kemudian berubah nama menjadi Yayasan Kebaya Yogyakarta yang hingga saat ini ada. Sebetulnya pengurusnya tidak berubah. Jadi sejak berdiri sampai hari ini masih Mami Vin sebagai direkturnya. Secara kelembagaan saya membantu sebagai project manager, kemudian dibantu oleh beberapa staff dan volunteer yang lain. Kami sudah memfasilitasi lebih dari 200 orang muda yang melakukan terapi ARV, dan mereka dirawat setara paliatif, dan banyak mereka yang sehat, ya di atas 70% kembali bisa bekerja dan sehat kembali. Kemudian pemerintah membantu kami juga untuk mensupport sejak tahun 2015 dan memberikan bantuan permakanan kepada 5 orang melalui APBD, dan itu sangat berarti bagi kami, meskipun kami juga harus berpikir bahwa sebagai lembaga civil society kami harus memikirkan untuk tetap bisa menyewa gedung ini, membayar listrik bulanannya, seperti apa operasional lainnya, karena pemerintah sesuai dengan batasan kemampuan dan keterbatasan anggaran yang ada, mereka hanya bisa membantu 10 bulan dalam setiap tahunnya sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Tetapi kita ketahui bahwa perkembangan dinamika
uh, kasus HIV yang saat ini hampir 5.000 orang di DIY dan sekitar 3.000 orang sekian itu sudah melakukan terapi ARV dan banyak sekali yang memanfaatkan jasa pelayanan yang ada di shelter kami di Yayasan Kebaya Yogyakarta ini, walaupun cukup simpel ya. Karena kami di samping konsennya terhadap kawan-kawan ODA, tentu juga kami konsen terhadap transpuan di DIY karena Yayasan Kebaya Yogyakarta ya bisa jadi sebagai representatif dari pengorganisasian waria di Yogyakarta. Kalau saya bilang simple sih nggak simple sih menurut saya, Mami. Ini luar biasa sih. Maksudnya hal-hal ini tidak semua orang yang bisa berinteraksi dengan teman-teman transpuan dan teman-teman ODA dengan baik, dan saya rasa aktivitas-aktivitas yang dilakukan Kebaya ini menjembatani hal tersebut, dukungan-dukungan terhadap teman-teman ODA, teman-teman transpuan. Jadi ini menurut saya hal yang luar biasa. Jadi kita mungkin kalau bilang simple kurang cocok karena sangat-sangat repot sih, pasti banyak tantangannya. Betul. Gitu. Mami, kira-kira kalau dari tantangan yang sudah selama ini berjalan dari Yayasan Kebaya ya, Mami, bisa diceritakan nggak sih tantangan-tantangan apa saja yang pernah dihadapi selama memberikan dukungan ke teman-teman transpuan dan teman-teman ODHIV ini? Iya, pastinya banyak tantangannya. Salah satu yang paling besar adalah tantangan stigma dan diskriminasi yang masih sangat besar terhadap orang dengan HIV. Stigma itu muncul dari masyarakat yang perspektif mereka masih biner, bisa jadi layanan kesehatan, bisa jadi pemerintah, juga keluarga mungkin bisa jadi. Iya. Kemudian untuk mengurangi diskriminasi tersebut, kami coba untuk melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat umum melalui kegiatan penjangkauan. Kemudian ya kita ada komunikasi dengan masyarakat luas melalui kegiatan sosialisasi, bahwa beberapa hal yang bisa kami testimonikan, kami hidup dengan ODA sudah lebih dari 15 tahun ya sejak Yayasan Kebaya berdiri, dan ternyata tidak terpapar gitu ya. Jadi virus HIV tidak terpapar melalui hidup bersama, mandi atau makan bersama. Tetapi jelas bahwa penyakit penyerta, misalnya dia mengalami tuberkulosis, otomatis bisa terpapar. Tetapi tentunya kita melakukan setup ruangan dan lain sebagainya yang membuat upaya dukungan pengobatan dan perawatan terhadap mereka yang terpapar itu bisa diminimalisir. Seperti itu ya. Tantangan lain adalah sumber pembiayaan dan sumber daya manusia yang kita miliki, karena SDM kita kan sangat sedikit, pendidikannya juga sangat terbatas, kemudian sumber daya keuangan kita juga sangat terbatas karena lembaga donor hanya datang dan pergi sesuai dengan kepentingan mereka. Misalkan di awal tahun 2007 ada lembaga donor UNH yang hanya 1 tahun, kemudian 2010 ada HIVOS juga 1 tahun, 2012 juga ada Global Fund Round 4 itu hanya 1 tahun juga. Dan ya namanya lembaga donor tidak selalu berkesinambungan, sehingga lebih banyak kita berdikari. Tapi justru dengan itu membuat kami menjadi lebih kuat. Artinya tantangan SDM dan sumber pendanaan itu menjadi hal-hal yang kemudian kami pikirkan, kami upayakan, kami advokasi secara terus-menerus, meskipun kita juga paham bahwa pemerintah punya keterbatasan untuk bisa membantu lebih banyak. Tetapi kita tidak berhenti berharap bahwa ini adalah salah satu civil society yang bisa menjadi kekuatan dalam membantu pemerintah mewujudkan nawacita pemerintah. Salah satunya kita membantu Perda 12 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tantangan lain adalah
ya internal dari kawan-kawan sendiri tidak mudah untuk memberikan keyakinan bahwa hidup dengan virus HIV itu fine-fine aja. Betul, karena stigma tadi ya. Iya. Stigma tadi juga berpengaruh ya. Betul, itu sangat mengganggu psikologis kawan-kawan, sehingga persoalan psikologis itu sangat penting, aspek yang sangat penting, sehingga kami dibantu oleh Dinas Sosial mempekerjakan salah satu psikolog yang khusus tugasnya untuk membantu, mendorong, memotivasi penerimaan diri dan bagaimana mereka menata kelola kestabilan emosi mereka, seperti itu. Oke. Memang kalau stigma sampai sekarang sih hal yang tetap kita ini ya berusaha kita kurangi, kita lawan. Betul. Karena memang stigma itu bikin, harusnya sih tinggal sesimpel berobat, tapi karena stigma, perilaku mencari obat itu menjadi berobat itu menjadi susah gitu. Betul, iya. Baik dari yang ngobatin, tenaga kesehatannya kalau ada stigma, atau dari penyintasnya sendiri. Iya, betul. Jadi stigma ini sangat-sangat berefek ke banyak hal, dan itu yang memang kita berusaha kurangi gitu ya, Mami. Iya betul, Mas Bram. Oke. Mami, saya mau izin bertanya. Jadi kemarin kami sempat baca-baca berita tentang di Kebaya, dan kami sempat menemukan satu berita bahwa ada 18 transpuan yang meninggal berpulang di pandemi ini. Semenjak pandemi tahun lalu 2020 itu. Iya. Itu bisa diceritakan kah, Mami, sebenarnya yang terjadi itu apa dan kenapa bisa sampai seperti itu? Iya. Betul sekali. Memang sepanjang pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dari awal Maret tahun 2020 hingga saat ini sudah ada 11 kawan-kawan meninggal, teman-teman transpuan, dan 7 teman-teman WPS perempuan. Karena kami memang bermitra kerja dengan mereka, artinya lingkup pekerjaan kami itu juga tidak sebatas teman transpuan, tapi perempuan pekerja seks, ya. WPS. Oh, okay. Ya. Jadi angka 18 itu sebetulnya dengan WPS 7 orang, ya. Oh, okay. Memang meninggalnya bukan karena kasus COVID, tetapi lebih disebabkan oleh serangkaian infeksi opportunities yang mereka alami, karena salah satu faktor penting adalah pemenuhan gizi dan support permakanan mereka. Tidak bisa dinafikan memang transpuan itu hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga ya wajar kalau mereka itu meninggal memang karena aspek kemiskinan. Ini penting ya, walaupun belum bisa dikatakan sebagai hasil riset, tetapi yang kami amati, kami observasi secara langsung, faktor pemenuhan gizi dan kebutuhan pokok mereka terkait dengan nutrisi, vitamin dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Nah, itulah yang menjadi aspek penting, sehingga kami berpikir bahwa waduh, ini ada sesuatu yang timpang, bahwa masyarakat yang termarginal, baik kelompok transpuan, WPS, atau kelompok marginal lainnya, pemulung, mungkin lansia, mungkin difabel dan lain sebagainya, yang mereka secara sistem termarginalkan, misalnya karena alasan tidak memiliki identitas kependudukan, mereka tidak mendapatkan layanan Fasiankes, misalnya BPJS, ya artinya jaminan kesehatan nasional secara sistemnya yang di set up melalui JKN BPJS harusnya bertanggung jawab bahwa penduduk yang tidak memiliki identitas kependudukan harus dipastikan, karena ini amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 tujuan nasional bangsa ini, bahwa negara bertanggung jawab atas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi artinya apa? Bahwa tidak boleh menjadi alasan bahwa orang yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, identitas kependudukan, lalu menjadi justifikasi mereka terlewatkan, tidak dibantu, tidak diberikan
layanan vaskes kayak gitu, itu tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita proklamasi. Itu kenapa penting kami membangun kesadaran masyarakat, kesadaran komunitas kami sendiri, dan tentunya masukan bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan bahwa harus berpihak kepada kelompok marginal, bahwa mereka sah secara de facto dan de jure sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia karena mereka lahir dan besar di negeri ini, meskipun mereka mungkin lahir sebagai orang di jalan atau anak dari pemulung, orang yang tidak punya tempat tinggal, tapi mereka itulah bagian dari warga negara. Betul. Nah, itu yang menjadi satu petisi keprihatinan kami, sehingga kami kemarin memang sempat membuka dompet donasi di dalam situasi yang sangat sulit. Tujuan kami benar-benar ingin membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah. Ini kan di dalam situasi seperti ini sebetulnya ada kewajiban negara, tapi kami sebagai bagian dari masyarakat sipil yang esensinya masih bisa melakukan sesuatu, ya sudah, waktu itu saya berpikir dalam waktu yang sangat singkat, ketika tanggal 3 itu ditetapkan sebagai awal dari PPKM, lalu banyak sekali kawan-kawan yang berjatuhan sakit, dan saya benar-benar tidak ada setup rencana awal akan membuka donasi. Karena banyak yang meminta tolong kepada saya dari Parangkusumo, dari Pasar Kembang, dari kawan-kawan Transpuan. Saya sendiri tidak ada sumber daya untuk bisa membantu mereka. Kemudian saya putuskan, saya buka donasi malam ini. Baru besoknya saya jelaskan kepada pengurus CBO. Karena dari malam itu sampai dengan besoknya sudah terkumpul duit 20 juta. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang sangat baik untuk melakukan kerja-kerja sosial dengan membangkitkan kerelawanan dan kesetiakawanan sosial. Maka saya coba solidaritas gitu, koordinasi dengan semua CBO, karena kebetulan saya menjadi koordinator di Waria Krisis Center, tapi pada awalnya inisiasi itu murni saya lakukan atas inisiasi saya, yang kemudian saya komunikasikan kepada seluruh pengurus. Besoknya saya bilang kita harus membuka dompet donasi karena situasi lagi krisis. Ternyata seluruh teman-teman pengurus komunitas mengamini. Saya bilang di rekening saya sudah masuk uang 20 juta, tolong kawan-kawan dikelola dengan transparansi, dicatat, dilaporkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan dalam waktu 1 minggu terkumpul uang 146.141.000 sekian. Akhirnya kita bisa membantu 60 orang dengan uang cash tunai, 30 teman-teman Transpuan, 30 teman-teman BPS. Kemudian kita bisa membantu sembako kepada 167 Transpuan di seluruh wilayah DIY. Kemudian kita bisa membantu 100 orang PPS dari 4 titik komunitas PPS di Pasar Kembang, di Bongsuung, di Jombor, dan di Parangkusumo. Kemudian kita juga memberi subsidi kepada sekretariat PPS masing-masing 1 juta. Memang nominal yang sangat kecil, tapi maknanya sangat besar gitu. Kemudian kita berpikir bahwa kita hidup di tengah masyarakat dan sekitarnya banyak lansia dan orang-orang yang tidak punya kemampuan. Lalu kita juga mengalokasikan sembako masing-masing 25 paket kepada setiap sekretariat. Misalnya di sekitar Kebaya ada 25, di Badran karena banyak teman-teman Transpuan yang tinggal kita kasih juga sekian, di dekat Pondok Pesantren Waria di Kota Gede kita kasih sekian juga di sekretariatnya Iwayo. Jadi selain itu kita juga memberikan kepada kawan yang terpapar saat itu kan harus dilarikan ke rumah sakit. Ada yang kita bawa sampai ke IGD dan harus pulang dan harus bayar sekitar 1 juta. Betul ya. Ya.
Jadi sebetulnya kami sudah punya mekanisme untuk komunikasi dengan Satgas, tetapi situasi darurat Satgas juga terbatas. Dan ya situasi seperti itu kita tidak bisa saling menyalahkan, oh kita didiskriminasi atau kita di stigma, nggak bisa seperti itu juga. Kita harus melakukan tanggap darurat dengan memperhatikan aspek kedaruratan dan kita harus punya pemikiran positif terhadap pihak lain, bahwa orang tidak segera melakukan ini bukan semata karena niat mereka untuk menstigma atau mendiskriminasi, melainkan karena keterbatasan sumber daya. Begitu juga kepada pemerintah, kita selalu berbaik sangka terhadap persoalan ini, tetapi kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini tidak serta-merta menyelesaikan seluruh permasalahan. Ini hanya stimulan. Kewajiban akhirnya harus negara, karena negara punya sistem, punya keberlanjutan, perencanaan yang harus diakumulasikan dalam seluruh perencanaan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu, Mami. Jadi kalau misalnya saya tadi kita sudah menyinggung banyak hal nih, saya pengen coba mengeksplor tentang layanan kesehatan yang diterima oleh teman-teman transkuman dan teman-teman ODE HIV. Iya. Selama pandemi ini berjalan, ada seperti hambatan nggak yang beda dari sebelum pandemi dan setelah pandemi yang bikin akses ke layanan kesehatan itu semakin lebih susah buat teman-teman transpuan? Iya, pasti itu ada, Kak. Karena harus diakui bahwa pandemi ini menyebabkan bergesernya isu-isu sentral, terutama pada penyakit menular ya. Oke, betul. Misalnya malaria, tuberkulosis dan HIV, yang secara otomatis penganggaran banyak sekali yang diprioritaskan kepada pandemi COVID. Fokusnya banyak. Iya, betul sekali. Dan itu yang merasakan adalah kawan-kawan yang sebetulnya mereka punya akses layanan dan punya keberlangsungan hidup di sana terkait dengan obat ARV. Misalnya di awal-awal pandemi, ketika banyak lagi desas-desus isu bahwa obat ARV itu digunakan juga untuk obat COVID seperti itu. Nah, padahal belum ada klarifikasi dari pemerintah atau rilis sumber yang sebetulnya begitu. Tapi kekhawatiran itu ada karena diikuti dengan kelangkaan obat ARV. Sebetulnya kan sempat terjadi ya, Mami, kelangkaan obat itu. Iya, betul. Itu beberapa puskesmas yang memberikan layanan di kota, 4 puskesmas yang sudah di setup itu hanya bisa memberi 2 minggu untuk yang biasanya 1 bulan kan, 1 bulan diberikan. 1 bulan. Nah, itu sempat diberikan hanya 2 minggu, bahkan obat itu berganti rupa kembali ke regimen yang lama yang pecah-pecah kayak gitu. Nah, itu kan bukan satu tablet gitu tapi bukan pecah. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian mengkhawatirkan, menimbulkan kekhawatiran untuk membuat tenang kawan-kawan yang dalam situasi psikologisnya tidak baik begitu kan. Sebuah perjuangan bagi kami. Ini adalah pertaruhan bagi kami di lembaga yang selalu berusaha untuk meyakinkan, karena kami sebetulnya juga hanya pengetahuan yang komprehensif. Kami tidak ahli dalam bidang ini seperti itu, tapi kami harus berusaha untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa satu-satunya cara untuk bisa hidup sehat sebagai ODA ya harus minum ARV. Betul. Nah, keberlanjutan ini yang harus kita pikirkan, bahwa ketika Global Fund mulai secara perlahan akan meninggalkan Indonesia dan negara-negara yang perkembangan ekonominya menjadi lebih baik, negara seharusnya mengambil alih itu melalui perencanaan anggaran. Tetapi kita juga kan punya keterbatasan. Berarti mungkin kami bisa sedikit diceritakan kan, Mami, konteks ketika seorang ODE HIV, penyintas HIV ini kontrol obat, itu kontrol obatnya setiap berapa bulan kah, atau obat yang diminum ada berapa banyak kah? Ya. Kami supaya bisa lebih mengerti situasi yang dihadapi oleh teman-teman penyintas HIV ini seperti apa gitu. Ya, satu contoh yang dekat, kawan-kawan yang tinggal di shelter ini mereka harus kontrol setiap bulan, harus jumpa dengan dokter residen misalnya di
Edelweiss, di klinik Edelweiss Rumah Sakit Sarjito, karena akan dievaluasi apakah obat yang mereka minum berhasil membuat replikasi virusnya apa namanya ya betul, tersupresi, terus apakah secara apa namanya dari CD4 mereka meningkat atau tidak, karena mungkin asupan gizi imunitasnya meningkat. Nah, karena memang rumusnya supaya mereka dianggap berhasil terapinya jika imunitasnya meningkat, virusnya tersupresi sehingga tidak terbaca lagi. Nah, mungkin itu sih apa namanya yang harus selalu dikontrol dan dipastikan setiap bulan. Ketika pandemi awal masuk, hal itu tidak bisa dilakukan karena pembatasan orang yang datang ke klinik. Kemudian di puskesmas prioritasnya lebih kepada COVID, sehingga teman-teman sangat memanfaatkan SMS reminder yang dikirimkan untuk mengingatkan mereka, kemudian melakukan konsultasi dengan dokter-dokter yang masih ramah dengan kawan-kawan komunitas, dan kita bersyukurnya di situ sangat terbantu oleh adanya setup project DHT itu, sehingga banyak relasi-relasi baik dari kawan-kawan terutama dengan tenaga medis terbentuk seperti itu. Berarti kalau keseharian untuk teman-teman penyintas ini mereka minum obat harus setiap hari gitu ya, Mame ya? Betul sekali, dan ini ada pengawas minum obat. Kawan-kawan yang bertugas sebagai badis di sini memastikan bahwa setiap orang patuh untuk minum obat, karena itu untuk salah satu cara untuk membuat kawan-kawan itu menjadi konsisten hanya dengan minum obat mereka akan bisa sehat gitu. Jadi ada isu baru berarti kepatuhan minum obat ya, Mame? Betul. Ini termasuk yang diperhatikan dan dikontrol ke teman-teman penyintas HIV. Betul. Iya, dan itu dilakukan oleh kawan-kawan volunteer yang mereka juga mengalami sendiri. Jadi mereka juga adalah ODA. Kemudian kita berdayakan di sini sebagai badis dan bekerja untuk komunitas. Kalau dari selain layanan kesehatan, Mami, seperti pekerjaan, mata pencaharian sebelum dan setelah pandemi, kira-kira ada dampak nggak yang dirasakan? Iya, sangat berdampak sekali karena mayoritas dari kawan-kawan transpuan itu kerjanya ngamen. Kalau bukan ngamen ya pekerja seks. Kalau sebagian kecil hanya bekerja di sektor-sektor non formal seperti make up artis, salon, kemudian ada kuliner seperti itu. Nah, baik kawan-kawan yang bekerja di sektor yang non formal maupun bekerja sebagai pengamen atau pekerja seks, semua sangat terdampak. Dan drastis sekali, terutama sekali setelah masa PPKM. Yang sampai sekarang juga belum selesai. Belum selesai karena selalu ada penambahan-penambahan, dan itu membuat kami harus berpikir beribu kali untuk bisa melakukan apa untuk komunitas ini supaya tetap bisa survive. Dan dampak itu sangat-sangat serius. Banyak kawan-kawan yang sudah beberapa bulan tidak bisa bayar kos, kemudian harus berurusan dengan ibu kosnya. Kita juga nggak bisa menyalahkan siapapun dalam kondisi seperti ini, tapi melakukan sesuatu yang bersifat solutif seperti itu. Nah, dari aspek lain misalnya skill yang mereka miliki kan sangat terbatas akibat pendidikan mereka rendah. Mereka tidak punya identitas untuk bisa bekerja di sektor formal ya, sehingga mereka juga sangat-sangat kesulitan dari sini. Belum lagi stigma dan diskriminasi di tempat kerja. Kalau ada orang yang mempekerjakan waria di suatu usaha, dia punya kekhawatiran, dia punya ya segala macam kecemasan karena takut distigma oleh orang kayak gitu-gitu. Jadi memang banyak hal yang berperan yang masih menjadi kendala ya bagi kami di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami sebetulnya sudah mengembangkan beberapa model
program untuk membangun inklusi masyarakat dan kawan-kawan yang diawali oleh membangun penerimaan diri dari kawan-kawan, meningkatkan sikap mental dan perspektif dari kawan-kawan yang kita tempat di sini, juga memberikan pemahaman nilai-nilai yang normatif berlaku di masyarakat untuk juga berlaku di komunitas ini. Misalnya di sini kita meratifikasi sebuah dokumen perlindungan anak dan perempuan, di mana itu sebagai komitmen dari kawan-kawan transpuan bahwa tidak boleh ada relasi seksual dengan remaja di bawah 18 tahun yang masih usia anak seperti itu, walaupun ada relasi suka atau ketertarikan dari pasangan atau dari pengguna jasa gitu. Jadi iya, memastikan bahwa mereka menggunakan kondom untuk safety sex, baik bagi pengguna jasa PPS maupun bagi mereka sendiri supaya tidak terpapar IMS yang merupakan jendela bagi masuknya virus HIV gitu. Mami, kalau untuk kesetaraan akses kesehatan nih, sekarang sudah lebih baik kah? Atau tapi kesetaraan akses untuk teman-teman transpuan ini masih PR yang besar? Iya, masih merupakan PR yang besar, masih, Kak. Ya? Iya, karena faktanya bahwa ketika sistem jaminan kesehatan nasional di setup dalam bentuk BPJS, betul, banyak sekali kawan-kawan yang belum bisa memperoleh jaminan tersebut karena mereka terkendala oleh kartu kependudukan, identitas kependudukan, belum lagi mereka yang memiliki KTP tetapi KTP non DIY dan berasal dari daerah yang jauh-jauh dan mereka harus pulang kampung. Nah, itu semua butuh biaya dan tidak efisien untuk dilakukan pada iya. Beruntungnya kita masih ada Bapel Jamkesos Pemda DIY yang bisa memberikan rekomendasi kepada kawan-kawan sehingga tetap bisa mengakses jaminan kesehatan walaupun dengan persyaratan bahwa mereka harus statusnya ditelantarkan, artinya dia harus masuk orang miskin dan terlantar dengan surat keterangan dari kepolisian seperti itu. Walaupun faktanya mereka tinggal di kos-kosan dan ketika jatuh sakit itu baru mereka kita bisa membantu untuk mereferensikan kepada mereka untuk tetap bisa mengakses jaminan kesehatan. Saya tertarik sama dengan yang isu KTP ini, Mami, karena sempat beberapa bulan lalu kan pemerintah mulai mendokumentasikan kan teman-teman transpuan, teman-teman transgender untuk difasilitasi bikin KTP. Program pemerintah tersebut sampai sini itu gimana? Apakah sudah berdampak atau masih kurang atau gimana? Iya, kita sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri, Profesor Johan, yang menginisiasi untuk mempermudah akses pelayanan kartu tanda penduduk dan identitas kawan-kawan transpuan. Tetapi itu atmosfernya baru bisa jalan di Jabodetabek. Di Yogyakarta kita sudah melakukan advokasi itu, kita sudah menghadap ke Pak Setda, kemudian kita juga sudah menghadap ke Biro Tata Pemerintahan, dan Biro Tapem sudah memberikan semacam disposisi ke Disdukcapil kota dan kabupaten, tetapi untuk tindak lanjutnya saat ini masih dalam proses. Tadi malam kita kebetulan mengikuti salah satu meeting koordinasi lewat Zoom yang dihadiri oleh Ibu Yuli Kasubag Disdukcapil di Biro Tapem Setda DIY, dan bersama juga dengan Kepala Disdukcapil Kota Kabupaten, dan ya
kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya, tetapi paling tidak proses ini menjadi suatu catatan yang penting karena ada sebuah political will dari pemerintah untuk mencoba memfasilitasi kelompok-kelompok rentan, tidak saja transpuan tetapi juga kelompok rentan lainnya, supaya mereka bisa mendapatkan NIK sehingga mereka juga mendapatkan akses vaksin untuk bisa vaksin karena berbasis NIK semuanya. Ya, betul. Ya, vaksin ini memang sekarang diperbincangkan di banyak orang ya, Mami. Betul. Kalau teman-teman di sini berarti untuk akses vaksinasinya apakah masih terkendala berarti? Iya, itu secara otomatis karena selama proses pemberian vaksin baru ada 22 orang kawan-kawan transpuan, lebih banyak ke lansia dan pengurus organisasi CBO komunitas yang mendapatkan vaksin di fase awal maupun saat ini. Jadi banyak sekali yang belum mendapatkan vaksin. Ya, artinya dari 167 transpuan di DIY baru 22 yang mendapatkan. Ya, dan itu terus kita perjuangkan karena memang rentan untuk dari aspek ketahanan diri mereka, kemudian kebutuhan akan vaksin ini terkait tidak hanya dengan kesehatan mereka tapi juga dengan akses fasilitasi untuk pertemuan, untuk perjalanan dan lain sebagainya, dan itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Saya kira secara substansialnya menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke, berarti memang PR-nya banyak ya, Mami? PR-nya banyak sekali. PR-nya banyak dan semuanya, dan tidak hanya teman-teman komunitas tapi juga pemerintah, political will itu tadi ya. Betul, Mas Pramnya. Syukurnya di Jabodetabek itu sudah jalan dan bisa jadi contoh. Iya, bisa menjadi contoh, betul. Untuk kita lakukan di sini. Semoga bisa berjalan dengan baik. Iya, insya Allah kemarin sepertinya Profesor Jordan sudah berkunjung ke Jogja dan melakukan komunikasi awal dengan Disduk Capil, terutama di Biro Tapem. Makanya semalam kita diundang, kita koordinasi, dan insya Allah semoga segera ada tindak lanjut. Tetapi kita juga di lapangan juga harus segera jemput bola dengan memverifikasi pendataan yang valid di komunitas seperti itu. Ada 167 ya, Mami ya? Iya, sementara transpuan di DIY ada sekian. Ya, gak sedikit sih, Mami. Mengkoordinasi teman-teman sebanyak itu juga satu hal yang tantangan. Betul, dan itu belum termasuk yang mobile. Yang mobile ada sekitar 100 orang. Ya. Oke, berarti kita sudah ngobrol tentang KTP, kita sudah ngobrolin tentang vaksinasi, kemudian tadi ya, Mami, pemenuhan gizi dan makanan. Betul. Adakah kendala lain yang kira-kira mungkin bisa diceritakan ke teman-teman pendengar? Iya, pemirsa, bahwa tantangan terbesar dari kehidupan transpuan ke depan dan saat ini sebetulnya adalah persoalan perspektif masyarakat yang masih biner, sehingga masih tinggi angka stigma dan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda. Keberagaman di dalam kehidupan masih menjadi sesuatu yang selalu dipersoalkan, padahal kita ketahui bahwa semenjak NKRI ini diproklamirkan tahun 1945 dan kita akan jelang ulang tahun yang ke-76, kehidupan keberagaman itu sudah ada dan sudah menjadi pemikiran para founding father bangsa ini untuk memberikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu di dalam kehidupan masyarakat kita ini, karena mereka sudah sangat menyadari tentang aspek keberagaman. Salah satunya adalah aspek gender seksualitas. Itu bukan hal baru, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai suku bangsa ini ada, dari Sabang sampai Merauke. Di kampung saya di Bugis, Bone, itu masyarakat yang seperti saya ini banyak para pejuang, kawan-kawan transpuan, para bisu yang mendedikasikan seluruh hidup harta benda mereka untuk kemerdekaan negeri ini, merebut dan mempertahankannya, dan berharap tentunya ya
negara juga harus melihat secara historikal tentang bagaimana perjuangan peran mereka dari sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Artinya itu bukan suatu hal baru. Kawan-kawan transpuan, sejak tahun 2004 kami terlibat di pengorganisasian ini. Kami sudah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ketika pasca gempa dan tsunami di Aceh, kami datang ke sana mendirikan dapur-dapur umum, mensuplai bahan makanan, obat-obatan, bekerja dengan kawan-kawan di Fakultas Kedokteran di beberapa tempat. Kemudian ya melakukan perbaikan terhadap sumber air dan lingkungan. Begitu pula pasca gempa di Yogyakarta tahun 2006, pasca erupsi Merapi, dan seterusnya. Hingga pandemi ini kami tidak berhenti melakukan itu karena kami merasa adalah bagian yang terintegral dari negeri ini. Kami melakukan ini sadar bahwa kami adalah bagian dari sebuah bingkai NKRI, meskipun kami berada pada landasan yang paling bawah yang menyangga bangunan besar ini. Kami tidak pernah bertanya apa yang bisa diberikan oleh negeri ini kepada kami. Kami selalu merasa terpanggil setiap Ibu Pertiwi menangis berhadapan dengan persoalan-persoalan yang rumit. Dan mari kita saling menghormati bahwa keberagaman itu adalah bagian terpenting dari Bhinneka Tunggal Ika dan kehidupan dalam negara kita, karena kita bukanlah negara yang berdasarkan salah satu agama, tapi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa. Luar biasa sih Mami. Jadi memang bukan berarti kita seorang transpuan, kita mau laki-laki mau perempuan, kita mau seorang ODHIV, kita tetap bisa punya peran di masyarakat, kita tetap bisa berkontribusi buat teman-teman, kita tetap bisa bermanfaat buat orang lain. Itu poin yang ingin disampaikan gitu. Iya, Mami, betul sekali. Luar biasa Mami. Mami sebagai penutup nih Mami, bolehkah cerita harapan untuk kebaya dan teman-teman transpuan baik di Jogja atau di seluruh Indonesia yang ingin disampaikan? Betul. Saya berharap Yayasan Kebaya Yogyakarta kedepannya akan bisa memfasilitasi kawan-kawan transpuan, tidak hanya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, tapi juga di seluruh Indonesia, untuk bisa semakin inklusi dalam kehidupan NKRI yang berbhinneka tunggal ika, melakukan yang terbaik dan memberikan hal terbaik dari partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sehingga kita juga bisa setara dan menjadi bagian dari sistem di dalam negara ini, sehingga kita tidak menjadi penonton di negeri kita sendiri. Kami sebagai transpuan adalah bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, bagian dari negeri ini, dan kami bukan makhluk yang hidupnya eksklusif, yang terpisah, karena kami lahir dari ibu bapak kami, orang tua kami yang juga mereka adalah masyarakat yang menjadi akar budaya dan peradaban adiluhung bangsa ini. Oke, terima kasih Mami. Semoga pesan ini tersampaikan ya, sampaikan ke banyak orang, menginspirasi banyak orang, menginspirasi juga teman-teman transpuan di tempat-tempat lain, dan semoga juga buat kebaya tetap bisa jalan terus. Amin. Tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitasnya dalam mendukung teman-teman transpuan dan ODHIV lainnya. Baik Kak, terima kasih Mas Bram, terima kasih kawan-kawan GM, hati dan kawan-kawan di unit-unit kegiatan mahasiswa yang selama ini sangat berperan bagus dalam meningkatkan kemampuan civil society dan kelompok-kelompok marginal di Yogyakarta ini. Terdepan selalu, kami selalu bangga. Baik, terima kasih juga Mami. Sehat selalu untuk teman-teman, sama-sama. Teman-teman kebaya ya. Amin. Baik, teman-teman, kita sudah tiba di penghujung sesi episode pagi hari ini. Sesi ini mungkin kita sudah banyak mendiskusikan tentang bagaimana kondisi transpuan dan teman-teman ODHIV di Jogja, terutama selama pandemi,
Semoga kiranya apa yang kita sudah diskusikan, apa yang sudah kita obrolin bisa bermanfaat buat orang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Drop Med Talk.